Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan menurut bacaan dalam MTPJ Gemim dari tanggal 22 sampai 28 September 2024 dengan bacaan dalam Kitab Yosua pasal 23 ayat 1 hingga ayat 16 dengan tema mingguan bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang boleh terus ternikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh terus menyaksikan, merasakan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan ini. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu, mendengarkan apa kata Tuhan melalui firman Tuhan yang hendak kami baca, dengar dan renungkan saat ini. Bermohon kami, Tuhan mengurapi kami semua dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Yosua pasal 23 ayat 1 hingga ayat 16. Yang tertulis demikian. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu,
maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikianlah Yosua pasal 23 ayat 1 hingga ayat 6. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kapan hidup terasa lebih bersemangat? Ketika hidup ini ada sasaran dan tujuannya. Hidup jadi lebih bermotivasi dan bermakna ketika kita berbakti atau membaktikan diri pada suatu idealisme atau cita-cita, pada pekerjaan atau perjuangan, pada orang tua atau anak, pada kawan atau kekasih, pada Tuhan Yesus atau gereja. Pokoknya hidup menjadi lebih berarti jika kita membaktikan diri pada sesuatu atau seseorang. Kita melakoni hidup sehari-hari sebagai perbuatan berbakti atau beribadah. Hidup menjadi sebuah ibadah. Berbakti tanpa pamrih, berbakti dengan segenap hati, berbakti dengan tulus ikhlas dan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di penghujung kitab Yosua dalam pasal 24 ayat 14 dan ayat 15. Yosua berpesan kepada segenap bangsa Israel. Dituliskan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa Yosua begitu bersemangat dalam memotivasi segenap jemaat untuk berbakti kepada Tuhan? Tentu karena segala kuasa, kasih, mujizat, dan segenap kebaikan yang telah bangsa Israel lihat dan rasakan. Segenap bangsa telah mengalami penyertaan Tuhan di padang gurun. Di sepanjang perjalanan
dari Mesir sampai tiba di tanah perjanjian. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana semua penghalang dan rintangan, yaitu bangsa-bangsa, dihalau oleh Tuhan. Bahkan oleh kuasanya bulan dan matahari berhenti bergerak ketika bangsa Israel berperang dan mengalami kemenangan besar. Bahkan tembok Yeriko roboh oleh kuasa Tuhan melalui sorak-sorai di hadapan Tuhan. Yosua telah melihat dan merasakan sendiri segala kuasa Tuhan. Karena itu dia mengajak seluruh umat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai pemimpin, ia memberi teladan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bahkan menguduskan bangsa ini menjadi bangsa pilihan, umat kesayangan, biji mata Allah. Namun kasih Tuhan bukan berupa berkat yang instan, namun ada proses yang harus dilalui oleh umat Israel. Dan semua proses ini membawa bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Dari yang awalnya bangsa kecil, sebuah bangsa yang merdeka. Dari yang awalnya budak, sebuah bangsa yang kaya susu dan madunya. Dari yang awalnya susah, sebuah bangsa yang kuat dari yang awalnya lemah. Dalam bagian bacaan kita saat ini, dalam ayat 10 hingga ayat 11 dituliskan bahwa satu orang saja daripada bangsa Israel dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allah berperang bagi mereka. Maka dikatakan di situ, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti yang dikatakan dalam awal khotbah ini, bahwa hidup semakin bersemangat ketika kita berbakti atau membaktikan diri pada sesuatu. Bakti yang sejati akan terjadi ketika didasari oleh kasih yang besar. Tanpa kasih mungkin bakti kita setengah-setengah atau tidak segenap hati. Tanpa kasih maka berbakti akan berubah menuntut upah atau gaji. Karena itu melalui bacaan ini Yosua mengajak seluruh orang Israel supaya bertekunlah mengasihi Tuhan. Bertekun artinya bersungguh-sungguh, bukan setengah hati, melainkan segenap hati. Mengapa umat harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi umat dengan kasih yang besar, dengan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini pasti kita mengalami situasi di mana kita sangat dikasihi oleh seseorang, atau kita mencintai atau mengasihi seseorang. Maka apa saja akan berusaha kita berikan dalam rangka untuk membahagiakan orang yang kita kasihi. Yang ingin kita berikan pasti selalu yang terbaik. Bahkan kita sampai rela berkorban, baik itu waktu, materi, dan sebagainya untuk memberi yang terbaik. Nah, semua itu dapat kita lakukan karena kita mengasihi atau mencintai. Itulah kekuatan cinta kasih. Bahkan ada yang rela mati demi seseorang yang dia kasihi dan cintai. Saudara-saudara, gambaran
mengenai kasih Allah dan cintanya kepada kita bahkan lebih besar daripada itu. Allah rela merendahkan diri menjadi manusia. Dia rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus segala dosa kita. Semua itu Ia lakukan oleh karena Ia sangat mengasihi kita. Karena itu uluran tangan kasih Allah tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Allah telah mengulurkan tangan kasih-Nya, maka sepatutnya lah kita mengulurkan tangan kasih kita. Kita bertekun untuk mengasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika motivasi utama kita yaitu mau mengasihi Tuhan, maka dampak perubahan terbesar adalah cara dan motivasi beribadah kita. Banyak orang beribadah atau berbakti karena mengharapkan imbalan sesuatu. Ada yang beribadah sekedar karena terpaksa, memberi persembahan karena terpaksa, atau sekedar kebiasaan dan mengharapkan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, beribadah, memuji Tuhan, membaca Alkitab, memberi persembahan dan semua aktivitas liturgi serta pelayanan yang kita lakukan tidak akan membuat Tuhan mengasihi kita. Mengapa? Karena sudah sejak semula Ia telah mengasihi kita. Ia sudah menyayangi kita. Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Bukan memiliki kasih, melainkan Ia sendiri adalah kasih itu. Dan Ia selalu mengasihi kita. Karena itu, semua kesaksian, persekutuan, dan pelayanan yang kita lakukan harus tergerak dari dalam diri seorang pribadi yang melakukan semua itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai keluarga karena kita mengasihi Tuhan. Kita rajin beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan pekerjaan yang benar karena kita mengasihi Tuhan. Kalau motivasi utama kita adalah mengasihi Tuhan, maka segala bakti atau ibadah kita menjadi murni. Maka sebagaimana tema perenungan di saat ini, mari bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengajar kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus bertekun mengasihi Engkau. Maka tuntunlah kami agar kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dan terus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan ini, agar kami pun boleh hidup mengasihi Tuhan lewat segenap aktivitas kehidupan yang kami lakukan setiap hari dalam karya kami di tengah-tengah dunia ini, dengan senantiasa bertekun mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam tuntunan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.